nggak seperti Atta Halilintar atau Raffi Ahmad, Mungkin jadi ke depan. komposer. Mudah-mudahan ya ke depannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Oke, kalau untuk alasan, sebetulnya motif utama saya bikin YouTube itu lebih ke ingin memberikan pencerahan gitu ya, pencerahan buat teman-teman pelaut, karena selama ini kurang banget informasi untuk pelaut, terutama masalah dunia persilatan pelaut lah. Awalnya sih saya cuma eksis gitu, narsis di media sosial, di Facebook, Instagram, kemudian kesini mulai ada WA gitu ya kan. Nah, ada banyak dari teman-teman minta informasi, minta pencerahan tentang dunia kita lewat WA. Nah, tetapi kesini semakin banyak, akhirnya saya kewalahan gitu. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya, dan pertanyaan itu kan kadang-kadang sama gitu. Saya harus memberikan jawaban yang sama. Akhirnya saya terpikir ya udahlah, kita bikin video, lalu kita upload di YouTube, dan setelah itu kan kita tinggal ngasih link. Oke, kamu cari informasi ini linknya. Istilahnya tonton aja dulu, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, wapri saya lagi gitu. Dan dari situ nggak ada tuh yang wapri lagi. Iya, tadi kamus berjalan berarti ya. Jadi setelah lihat video saya mungkin udah dianggap lengkap, dan di situ juga ya kita udah memang berusaha informasi apa yang kira-kira teman-teman pelaut inginkan udah kita coba uploadkan. Salah satu yang menonton juga saya tuh. Sebenarnya juga saya nggak tahu tentang kapal ya, tentang kapal, mesin kapal, karena saya sendiri kan bukan pelaut nih. Betul. Akhirnya saya ceknya di YouTube, ada apa nih di pelaut. Saya ngeklik, udah dari sana ya saya belajar pelan-pelan lah tentang kapal itu gimana. Jadi ya memang bermanfaat banget ya sekarang ya, apalagi zaman sosmed gitu ya. Betul. Di YouTube itu ya gimana ya, memberikan banyak manfaat lah ke kita. Betul. Tapi kalau ngomong tentang manfaat ya, mungkin kita pasti YouTube ujung-ujungnya AdSense lah, pasti kan. Saya nggak tahu nih kalau dari pelaut tuh AdSense-nya berapa sih sebulan? Kalau untuk AdSense sebetulnya belum ada apa-apanya lah, apalagi dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di kapal ya. Bagi saya yang lebih terasa itu feedback dari perasaan aja. Jadi setelah kita, adalah ungkapan bahwa berbagi itu indah. Nah, buat saya keindahannya itu sudah saya dapat gitu dari berbagi ini. Apalagi ketika teman-teman banyak yang kembali komen atau wapri atau info, ucapan terima kasih gitu. Terima kasih Bas pencerahannya, sekarang saya lulus misalnya Marlin dengan skor bagus. Kadang ada yang bilang, terima kasih kemarin saya interview akhirnya lolos nih gara-gara nonton tipsnya di Daily Pelaut kayak gitu. Itu rasanya itu apa ya? Ya sesuatu banget lah gitu ya. Jadi lebih ke sana. Ya meskipun tambah kebahagiaan ketika AdSense udah cair tentu saja gitu. Udah cair belum nih Mas? Ya alhamdulillah per bulan sekarang udah mulai cair. Okay. Tetapi ini juga AdSense udah kita kembalikan lagi ke subscribernya. Di Daily Pelaut itu kita punya sebutan subscriber 1 jiwa. Jadi AdSense yang kita dapat akan kita kembalikan kembali ke subscriber 1 jiwa dalam bentuk giveaway. Kita ada merchandise kayak masker lah, kaos lah kayak gitu, kita kirim-kirim ke teman-teman. Oke. Berarti sekarang gaji pelaut, gaji Bas Denny itu lebih gede ya dari AdSense atau sebaliknya nih? Ya, pokoknya udah cybernya udah lumayan. Jadi setelah mungkin ke depan ini apakah akan tetap jadi YouTuber atau pelaut atau gimana nih? Saya sebetulnya agak risih juga kalau dibilang YouTuber ya. Okay. Bagi saya jelas ya mungkin 5 tahun ke depan saya masih pelaut lah gitu. Okay. Kalau YouTube ini kan saya cuma ingin berusaha memberikan informasi aja kepada teman-teman tentang apa yang saya rasain, apa yang saya butuhkan waktu itu gitu. Makanya kita bikin channelnya namanya Daily Pelaut. Jadi keseharian kita aja gitu, apa yang kita lakukan, aktivitas di kapal, aktivitas ketika kita ngurus dokumen, sertifikat gitu. Kemudian aktivitas ketika kita ke bandar, stempel buku pelaut dan sebagainya. Mas Denny, kenapa memilih pelaut dibanding profesi lain? Sebetulnya keluarga saya tuh nggak ada yang pelaut, bahkan tetangga saya pun nggak ada yang pelaut. Okay. Dan tadinya juga saya masuk ke sekolah pelayaran, keluar dari sekolah pelayaran itu tadinya cenderungnya ingin bekerja di kantor gitu, ya minimal mungkin bisa melamar di Departemen Perhubungan atau di pokoknya kantor-kantor lah gitu. Tetapi karena di sekolah pelayaran itu kan kita ada prola ya, praktek selama 1 tahun, kemudian setelah keluar ijazah akhirnya kita coba melamar, kita jadi perwira di kapal. Nah saya rasa-rasa ternyata
yang selama ini orang pikirkan bahwa pelaut itu habis waktunya di tempat kerja di kapal, kemudian sedikit waktu untuk keluarga gitu ya kan. Nah, bagi saya justru kebalikannya. Saya ketika pulang dari kapal justru mendapatkan banyak waktu untuk keluarga. Karena setelah kita off atau sign off dari kapal itu, kita tuh kayak free gitu. Mau jadi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu itu benar-benar buat keluarga. Seluruh lengkap aktivitas keluarga dari bangun sampai tidur lagi itu kita bisa bareng-bareng sama keluarga. Tapi kerjanya kan di Timur Tengah kan? Timur Tengah kan berarti jauh dong sama keluarga, nggak kerja di Indonesia aja. Nah, itu juga sebetulnya ini persepsi juga. Jadi bukan berarti kalau kita bekerja di kapal Indonesia atau trade areanya di dalam negeri, kemudian menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga gitu. Itu tidak melulu seperti itu gitu. Bahkan menurut saya memilih di luar gitu ya, bukan secara umum di luar, bukan di Timur Tengah. Justru kita lebih banyak waktu mendekatkan diri dengan keluarga. Karena teknologi sekarang ya, apalagi di kapal luar selalu ada wifi gratis, menggunakan satelit, jadi 24 jam kita komunikasi dengan keluarga. Bahkan video call di kamar saya itu udah dipasang kayak CCTV aja. Saya datang dari engine room ke kamar, saya hi itu anak saya lagi ngapain, saya lihat gitu. Nah, ketika kita memilih di dalam negeri juga, ya bukan berarti kita terus bisa pulang ke rumah ya kan. Tetap saja kita harus menghabiskan kontrak selama di kapal ya, kita harus habisin kontrak di kapal gitu. Meskipun misalnya kapal berada di Jakarta, misalnya saya bisa pulang ke rumah, itu menurut saya tetap aja kita nggak tenang. Harus ninggalin tanggung jawab seharusnya kita di kapal karena terkait dengan kewajiban giliran jaga gitu. Jadi menurut saya itu persepsi bekerja di dalam negeri mendekatkan diri ke keluarga tidak sama sekali, karena di dalam negeri justru kapal-kapal sekarang belum tersedia wifi gitu sehingga mendekatkan mereka ke keluarga secara komunikasi.